Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Prayoga, NIM 2024035. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan, program studi psikologi Islam, dosen pengampu Bapak Gustin MPD. Pada video ini, saya menganalisis dua jurnal dengan tema yang pertama analisis terkait peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 40 terhadap sistem demokrasi masa kini. Yang kedua, analisis kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Baiklah, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pada analisis jurnal yang pertama. Pada analisis jurnal yang pertama, saya mengambil judul Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 40. Nama jurnal, Journal of Digital Education, Communication, and Art, volume 2, nomor 2, halaman 66 sampai 78, tahun terbit September 2019, penulis Nurul Fadilah. Kita beralih ke latar belakang. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus ditetapkan, diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang dan oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga dalam perilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial budaya, dan bidang lain-lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Tujuan penelitian mengembangkan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntunan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakikat yang sesungguhnya. Sejalan dengan itu, pengembangan pemikiran itu bukanlah dimaksud untuk merubah atau merevisi, apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, mempermantap, dan mengembangkan penghayatan kebudayaan dan pengalamannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti ini, diharapkan bangsa kita akan dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep, dan teori baru dalam berbagai bidang kehidupan yang bersumber dari ideologi dan konstitusi bersama, serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevasinya dengan realita perkembangan masyarakat dan tuntunan perubahan zaman. Kita pindah ke permasalahan. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi yang
di gelombang revolusi industri 40 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama. Diharapkan ke depannya, pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains dan teknologi di Indonesia. Kita beralih ke metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan library research atau studi kepustakaan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan mencatat, serta menganalisis segala sesuatu yang sesuai dengan tema yang akan diangkat, yaitu tantangan ideologi Pancasila menghadapi revolusi. Kita sekarang beralih ke hasil penelitian. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 40 ialah sebagai berikut. Yang pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 40 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 40. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 40 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal ini adalah penjelasannya sangat terperinci, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca, dan teori yang digunakan dalam jurnal ini sangat tepat. Dan kekurangan pada jurnal ini tidak terdapat saran di akhir jurnal ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke analisis jurnal yang kedua. Pada tema yang kedua, saya memilih judul Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Nama jurnal, Jurnal Konstitusi, volume 11, nomor 3, halaman 515 sampai 537, tahun terbit 2016, oleh penulis Ria Kasmi Arsa. Kita langsung beralih saja ke latar belakang. Perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat pesat pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945. Salah satu perkembangan dalam bingkai politik ketatanegaraan ditandai dengan perumusan konstitusi yang memberikan kerangka dasar bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Atas dasar rumusan tersebut, maka suksesi kepemimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana dalam pasal 22E ayat 2. Namun demikian, dalam praktek ketatanegaraan, peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi. Atas dasar itulah, penilaian konstitusionalitas norma pemilihan didasarkan pada metode tafsir konstitusi baik dari sisi original intens maupun tafsir sejarah. Kita pindah ke permasalahan. Penulis memandang bahwa dibutuhkan adanya refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis hendak memaparkan isu hukum, legal isu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konstitusionalitas konsep pemilihan umum serentak dalam perspektif konstitusi. Yang kedua, kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 dalam konteks check and balance dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator. Baiklah, kita langsung ke hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan pemilihan umum serta kalau ditinjau melalui metode original intens maupun ilmu tafsir sejarah atau historis, maka kedudukannya memiliki dasar keabsahan yuridis konstitusional sebagai upaya untuk menggeser era transisi demokrasi menuju ke arah konsolidasi demokrasi yang menekankan pada upaya untuk meminimalisasi praktik-praktik sistem demokrasi langsung yang transaksional, koruptif, serta memiliki kecenderungan untuk melembagakan politik klan dalam dinamika sistem politik ketatanegaraan di Indonesia. Yang kedua, dalam ranah praktis justru kontraproduktif dan inkonsisten terhadap upaya penegakan hukum, memperkuat sistem presidensial serta supremasi konstitusi karena konstitusionalitas bersyarat sebagaimana termaktub di dalam putusan cenderung menghambat terwujudnya konsolidasi demokrasi dalam momentum pemilihan umum di tahun 2014. Kita langsung saja ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, dalam pembahasan pada jurnal ini dijelaskan dengan sangat jelas dan terperinci. Bahasa yang digunakan dalam jurnal ini juga mudah dipahami, dan jurnal ini terdapat kesimpulan dan saran dalam bab penutup. Yang selanjutnya kekurangan, dalam jurnal ini tidak terdapat tujuan penelitian dan metode penelitian sehingga pembaca kurang puas dalam membaca jurnal ini. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.